Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas manajemen strategik, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami lewat video ini yang berjudul Isu Global dan Internasional dan Strategi Berkompetisi di Pasar Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Ika Hasmima dan dua rekan saya, Nur Indah Triani dan Ismi Kasanati. Selamat memperhatikan. Saya akan menjelaskan tentang organisasi multinasional, yaitu organisasi yang melaksanakan operasi bisnis di seluruh batas nasional atau operasi bisnisnya hampir di seluruh negara di dunia. Contohnya dari organisasi multinasional yaitu ada Nike, ada Pizza Hut, ada McD, ada Google, dan lain sebagainya. Adapun beberapa risiko yang sering dihadapi oleh organisasi multinasional yaitu seperti pengambil alihan aset yang rumit, itu tergantung dengan peraturan yang ada di suatu negara itu. Terus kerugian mata uang yang melalui fluktuasi tingkat pertukaran, itu maksudnya ketika satu negara dengan negara lain itu nilai tukar mata uangnya berbeda, dan itu bisa saja merugikan maupun menguntungkan. Dan juga interpretasi pengendalian luar negeri yang tidak menguntungkan, itu berkaitan dengan kontrak dan persetujuan yang ada. Terus adanya gangguan sosial politik itu seperti negara tersebut termasuk negara berkonflik atau tidak, dan juga adanya larangan ekspor atau impor ke negara yang akan dituju, dan juga tarif ini berkaitan dengan seperti pajak yang di berbagai negara itu berbeda, dan ini dapat berpengaruh pada dapat berpengaruh pada harga produk nanti, apakah akan lebih mahal atau tidak. Yang selanjutnya, hambatan dalam perdagangan. Ini dapat berupa banyak ya, salah satunya itu beberapa faktor seperti geografis itu juga dapat menjadi hambatan dalam perdagangan. Dan juga yang sekarang sedang booming itu seperti adanya wabah COVID-19 ini. Sebelum memasuki pasar internasional, sebaiknya sebuah perusahaan itu harus melakukan beberapa penelitian atau beberapa strategi yang harus direncanakan, dan juga perusahaan itu harus memindai jurnal yang relevan dan pelaporan paten, dan juga mencari saran akademis dan organisasi peneliti, berpartisipasi dalam urusan perdagangan nasional, bentuk kemitraan, dan melaksanakan penelitian ekstensif untuk memperluas kontan mereka dan mengurangi risiko dalam melaksanakan bisnis di pasar baru. Selain itu, untuk mengurangi risiko secara internasional, perusahaan dapat dengan menyediakan asuransi dari Koperasi Investasi Swasta Luar Negeri Pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan organisasi internasional. Yang pertama, perusahaan dapat meraih pelanggan baru untuk produknya. Yang kedua, operasi asing dapat menyerap kelebihan kapasitas, mengurangi biaya unit, dan menyebarkan risiko ekonomi atas jumlah pasar yang lebih luas. Kemudian, operasi asing dapat memudahkan perusahaan untuk mendirikan fasilitas produksi biaya rendah di dekat lokasi yang dekat dengan bahan mentah, atau dapat memperoleh buruh murah. Kemudian, pesaing dalam pasar asing tidak seintens dengan pesaing pasar domestik. Kemudian,
Operasi asing dapat berdampak pada tarif yang rendah, mengurangi pajak, dan perlakuan politis yang menguntungkan. Ini tergantung pada kebijakan di suatu negara tersebut. Kemudian, Ventura bersama dapat membantu perusahaan untuk mempelajari teknologi, budaya, dan praktik bisnis dari orang luar negeri atau orang luar. Dan juga skala ekonomi dapat dicapai dari operasi global. Kekurangan dari organisasi internasional. Yang pertama, operasi asing dapat terukur oleh faksi nasionalis. Kemudian, perusahaan menghadapi lingkungan yang beragam dan kekuatan berbeda dan kadang sulit dipahami ketika melakukan bisnis internasional. Kemudian, kelemahan pesaing asing sering dilebih-lebihkan atau kekuatannya sering diremehkan. Kemudian, perbedaan sistem bahasa, budaya, dan nilai setiap negara menciptakan hambatan komunikasi. Kemudian, meraih pemahaman regional untuk rekonstruksi dan pengembangan. Dan yang terakhir, berhubungan dengan banyak sistem moneter dapat mempersulit operasi bisnis internasional. Tantangan global. Banyak negara menjadi lebih proteksionis selama perkembangan ekonomi terkini. Proteksionis ini merujuk pada pemaksaan pajak, tarif, maupun regulasi negara. Namun, hal ini justru akan mengancam negara itu sendiri karena dapat menghambat perdagangan antar negara dan dapat menimbulkan pembalasan dendam dari negara lain. Dalam tantangan global, terdapat istilah globalisasi, yaitu proses dari melakukan bisnis di seluruh dunia, di mana dibutuhkan keputusan yang strategis yang dibuat berdasarkan profitabilitas global perusahaan. Strategi global mencari cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh dunia menggunakan nilai tertinggi dengan biaya terendah. Misalkan saja perusahaan dapat menempatkan proses produksi di daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ataupun memiliki tenaga kerja dengan biaya terendah. Kemudian menempatkan pusat penelitian dan teknik rekayasa di daerah yang terdapat ilmuwan ahli atau insinyur yang mahir dalam bidang tersebut. Kemudian menempatkan aktivitas pemasaran di daerah yang terdapat banyak target pasar mereka. Kemudian ada tingkat pajak korporat secara global. Tingkat pajak korporat bervariasi antara satu negara dengan negara lain. Tingkat pajak ini berpengaruh penting dalam pengambilan keputusan strategik yang berkenaan pada saat pembangunan fasilitas pabrik maupun proses pengakuisisian perusahaan lain. Tarif pajak penghasilan badan per 2019 tertinggi diberlakukan di negara Uni Emirat Arab yaitu sebesar 55%. Tingkat pajak korporat yang tinggi justru akan menghalangi investasi dalam pabrik baru. Kemudian ada Amerika Serikat versus budaya bisnis. Di sini kita akan memberikan beberapa contoh perbedaan budaya yang penting antara Amerika Serikat dengan negara lain. Yang pertama, orang Amerika cenderung menempatkan prioritas tinggi pada tepat waktu, sedangkan banyak orang asing menempatkan nilai tinggi pada hubungan. Yang kedua, sentuhan pribadi dan jarak norma berbeda di seluruh dunia. Orang Amerika pada umumnya berdiri pada jarak 3 kaki dari satu sama lain ketika mereka melakukan pembicaraan bisnis. Tetapi orang Arab dan Afrika berdiri terpisah dalam jarak 1 kaki. Yang ketiga, aturan keluarga dan hubungan bervariasi di negara yang berbeda. Ada beberapa budaya di mana lelaki dinilai berderajat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Yang keempat, bisnis dan kehidupan sehari-hari di beberapa negara dipengaruhi oleh faktor keagamaan.
Yang kelima, waktu yang dihabiskan untuk keluarga dan kualitas hubungan menurut beberapa negara lebih penting dibandingkan penghargaan atas pribadi dan pencapaian. Kemudian yang keenam, banyak budaya di seluruh dunia menilai kesederhanaan, semangat tim, kolektivitas, dan kesabaran itu lebih penting dibandingkan daya saing dan individualisme, di mana daya saing dan individualisme ini sangat penting oleh orang Amerika. Yang selanjutnya yaitu orang Amerika sering kali melakukan bisnis dengan individu yang tidak mereka kenal, sedangkan ada beberapa negara yang mewajibkan hubungan yang bersahabat sebelum melakukan bisnis, seperti di Meksiko dan Jepang. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, maka seseorang harus belajar dan menghormati aturan di setiap negara masing-masing. Yang selanjutnya ada perbedaan komunikasi di seluruh negara. Untuk itu, kita ambil contoh di negara Amerika, di mana negara Amerika ini berinteraksi dengan manajer dari negara lain. Mereka menganggap penting untuk mengetahui dan memahami budaya apa yang diterapkan di negara tersebut. Nah, Forbes sudah menyediakan petunjuk budaya berikut ini dari pelatihan antar budaya CHARIS. Yang pertama, orang Italia, Jerman, Prancis umumnya tidak meringankan eksekutif dengan pujian sebelum mereka dikritik. Dalam hal ini, Amerika biasanya melunakkan rakyatnya, yang dimana orang Eropa menganggap tindakan ini sebagai tindakan manipulatif. Yang kedua, Israel terbiasa dengan rapat bertempo cepat dan sedikit memiliki kesabaran untuk informalitas dan perbincangan kecil Amerika Serikat, di mana orang Israel ini apabila melakukan pertemuan harus disegerakan, dan dia memiliki sedikit kesabaran hanya untuk informalitas dan basa-basi dengan Amerika Serikat. Yang ketiga, eksekutif Inggris seringkali mengeluh bahwa eksekutif Amerika mengobrol terlalu banyak, di mana Amerika ini informalitas, egalitarianisme, dan spontanitas dari orang Amerika dalam pengaturan bisnisnya itu sangat mengejutkan banyak orang. Yang keempat, orang-orang Eropa merasa diperlakukan seperti anak-anak ketika diminta untuk memakai name tag oleh orang Amerika. Yang kelima, para eksekutif di India terbiasa untuk menginterupsi satu sama lain, di mana orang India ini biasanya menyela satu sama lain. Jadi apabila ketika para eksekutif Amerika mendengarkan tanpa meminta klarifikasi atau mengajukan pertanyaan, mereka dilihat dan dinilai oleh orang India seperti tidak memperhatikan. Yang keenam, ketika bernegosiasi secara oral dengan eksekutif Jepang atau Malaysia, untuk secara periodik memberi waktu sejenak. Karena ketika bernegosiasi dengan negara Malaysia maupun Jepang, kita diminta untuk memberi waktu negara tersebut untuk mempertimbangkan pilihan mereka, berbeda dengan Israel. Nah, yang terakhir, menahan diri dari pertanyaan manajer asing, seperti bagaimana akhir pekan Anda, karena itu merupakan pertanyaan yang intrusif bagi orang asing. Budaya bisnis negara Tiongkok, di mana sapaan adalah formal dan orang yang paling tua selalu yang pertama kali disapa. Yang kedua, memiliki rasa humor yang sempurna. Yang ketiga, sekeranjang makan di Tiongkok sebagai hadiah merupakan hadiah yang sempurna, tetapi ada beberapa pantangan hadiah yang tidak boleh diberikan, contohnya jam, sandal jerami, dan lain-lain. Di Tiongkok meyakini angka 4 adalah ketidakberuntungan dan angka 8 adalah angka keberuntungan. Jika diundang ke rumah orang Tiongkok, anggap sebagai penghormatan dan tibalah tepat waktu. Orang Tiongkok sangat jarang melakukan bisnis dengan perusahaan atau orang yang tidak mereka kenal. Dan yang terakhir, ketepatan waktu adalah penting di Tiongkok.
iklim bisnis lintas negara Taiwan. Nah, Taiwan ini memiliki ekonomi yang dinamis, kapitalis, dan dikendalikan ekspor secara rutin untuk meningkatkan keterlibatan negara dalam investasi dan perdagangan asing. Bank kepemilikan pemerintah dan perusahaan industri ini dikembangkan privat oleh Taiwan sendiri. GDP rata-rata di Taiwan itu berada pada 8%, dan ekspor menyediakan kekuatan utama pada industrialisasi. Keuntungan perdagangan adalah substansial dan cadangan terbaik merupakan urutan kelima terbaik di dunia diduduki oleh Taiwan. Merek Taiwan yang menjadi pemimpin global yaitu Acer, HTC, Asus, Trend Micro, Mastercom, Wanwan, Maxis, Giant, Sinek, Transcan, Unipresiden, Advantage, The Link, Zixel, Merida, Johnson, Gigabitem, Cyberlink, Genius, dan Depo. Mengapa perusahaan memutuskan memasuki pasar asing? Yang pertama, untuk mendapatkan akses ke pelanggan baru. Ini jelas terjadi karena cakupan pasar kita diperluas dari yang domestik menjadi ke pasar asing. Yang kedua, untuk mendapat akses pada masukan produksi biaya rendah. Ini dapat terjadi ketika masukan produksi kita atau biaya produksi kita di pasar domestik itu tinggi. Nah, dan ketika kita melakukan di pasar asing itu bisa lebih rendah biaya produksinya. Nah, ini bisa juga berkebalikan ketika di domestik itu biaya produksinya itu rendah dan di pasar asing bisa tinggi. Itu tergantung pada strategi kita dan tergantung pada pemilihan negara yang akan kita tuju. Kemudian untuk lebih mengeksploitasi kompetensi inti. Ini jelas terjadi karena kita lebih ditantang atau lebih diasah kemampuan kita dalam pasar asing yang itu jelas berbeda dengan pasar domestik. Kemudian untuk mencapai biaya yang lebih rendah melalui skala ekonomi, pengalaman, dan peningkatan sumber daya. Yang kemudian untuk mendapatkan akses sumber daya dan kemampuan yang berada di pasar luar negeri. Sumber daya yang ada di pasar domestik itu tidak seluas di pasar luar negeri dan tidak semudah yang kita dapatkan ketika kita di pasar luar negeri. Mengapa bersaing melintasi perbatasan nasional membuat strategi lebih rumit? Yang pertama, setiap negara memiliki keunggulan industri yang berbeda-beda. Dari keunggulan industri yang berbeda ini, apakah bisnis kita ketika memasuki negara tersebut akan cocok dan diterima? Kemudian, apakah strategi yang kita tanamkan pada pasar domestik akan cocok dan tepat kita gunakan pada pasar asing atau negara lain. Yang kedua, keuntungan rantai nilai berbasis lokasi berupa tingkat upah yang lebih rendah, produktivitas pekerja yang lebih tinggi, kemudian biaya energi yang lebih rendah dan juga lebih sedikit peraturan lingkungan. Kemudian ketiga, perbedaan dalam kebijakan pemerintah, tarif pajak, dan kondisi ekonomi. Ini akan menjadi lebih rumit ketika kebijakan pemerintah itu berbelit-belit dan tidak sistematis. Begitu juga dengan tarif pajaknya yang sangat tinggi dan kondisi ekonominya yang tidak stabil. Yang keempat, risiko nilai tukar mata uang. Ini sangat berisiko ketika nilai tukar mata uang kita itu rendah. Ini akan lebih merugikan kita. Hal ini terjadi ketika kita akan mengimpor ke luar negeri
itu biayanya akan tinggi karena nilai tukar kita rendah. Yang selanjutnya, yang terakhir, perbedaan selera pembeli dan preferensi untuk produk dan layanan. Ini dapat dipengaruhi dari kondisi geografis, selera, budaya, nilai di suatu negara tersebut. Dan ada 4 faktor utama yang dikembangkan oleh importer, di mana dikenal dengan Diamond of National Competitive Advantage, yaitu model yang membantu memprediksi dari mana foreign interest itu masuk ke suatu industri, membantu menentukan pasar asing mana yang pertama akan dituju, dan menyajikan suatu mengenai keuntungan melalui aktivitas bisnis tertentu di suatu, yaitu yang pertama demand condition, di mana kondisi ini mengacu pada terjadinya pasar domestik yang siap berperan menjadi elemen yang penting dalam menghasilkan daya saing. Yang kedua ada faktor condition, yaitu menggambarkan ketersediaan kualitas dan biaya bahan baku atau input lainnya yang diperlukan perusahaan dalam sebuah industri untuk memproduksi barang atau jasa. Ketiga ada related dan supporting industry, yaitu industri yang kuat kerap kali berkembang di tempat di mana ada perkumpulan yang berhubungan, yaitu terjadinya serangkaian dan adanya keterkaitan kuat antara industri pendukung dan perusahaan. Hubungan dan dukungan ini bersifat positif yang bertujuan pada pengangkatan daya saing perusahaan, dan juga dapat meningkatkan market power. Dan yang terakhir, frame strategy, struktur, dan rival, yaitu di mana negara yang berbeda akan membuat gaya manajemen organisasi dan strategi yang berbeda pula. Di mana faktor strategi terdiri dari faktor pasar modal domestik yang mempengaruhi strategi perusahaan, sedangkan faktor individu seringkali membuat keputusan karir berdasarkan peluang dan prestis. Dan juga intensitas pesaing yang tinggi dapat mendorong inovasi menjadi lebih baik untuk suatu perusahaan tersebut. Pilihan strategi untuk memasuki pasar internasional. Ada 5 strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, strategi ekspor. Yang kedua, strategi lisensi. Yang ketiga, strategi waralaba. Yang keempat, strategi anak perusahaan. Dan yang kelima, strategi aliansi dan joint venture. Yang pertama, strategi ekspor. Dalam strategi ekspor ini, perusahaan menggunakan sumber daya dalam negeri pada proses produksi dan kemudian barang yang diproduksi dijual ke pasar luar negeri. Strategi ekspor ini rentan apabila biaya produksi lebih tinggi daripada biaya di negara pengimpor. Kemudian yang kedua, biaya kirimnya tinggi. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat merugikan. Yang keempat, negara pengimpor memberlakukan tarif dan mendirikan hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, ada strategi aliansi. Di sini, perusahaan mempunyai kemampuan teknis tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memasuki pasar internasional. Keuntungan dari strategi aliansi sendiri yaitu menghindari resiko pada saat mengirimkan sumber daya ke pasar yang tidak dikenal, kemudian kondisi politik yang berfluktuasi dan ekonomi yang tidak stabil. Namun terdapat kerugian, yaitu apabila perusahaan menyediakan teknologi yang berharga, maka perusahaan lain dapat mengetahui akan teknologi tersebut dan kemudian kehilangan kontrol atas penggunaannya. Yang ketiga, ada strategi waralaba. Strategi ini lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang bergerak pada layanan global dan perusahaan retail. Keuntungannya
yaitu franchisor hanya mengeluarkan sumber daya untuk merekrut, melatih, mendukung, dan memantau waralaba. Sedangkan di sisi lain juga terdapat kelemahan, yaitu kontrol kualitas sulit dilakukan oleh franchisor dan kemampuan franchisee dalam memodifikasi produk harus dapat dikendalikan. Yang keempat, strategi anak perusahaan asing. Apabila perusahaan lebih menyukai kontrol langsung atas semua aspek operasi di pasar luar negeri, perusahaan tersebut dapat mendirikan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki, baik dengan mengakuisisi perusahaan asing atau dengan mendirikan operasi dari bawah melalui pengembangan internal. Bisnis anak perusahaan yang didirikan oleh PT menyiapkan seluruh operasi dari bawah ke atas, itu disebut usaha greenfield. Terakhir ada strategi aliansi dan joint venture. Perusahaan ekspor mencari aliansi dengan perusahaan di negara kurang berkembang untuk mengimpor produk mereka. Strategi kerjasama ini menarik karena mendapat akses yang lebih baik ke pasar perusahaan yang menarik, kemudian mendapatkan skala ekonomi produksi atau pemasaran, kemudian mengisi kesenjangan keahlian atau pengetahuan lokal, mengalahkan pesaing bersama, kemudian cara efektif membangun kerjasama dengan pejabat tuan rumah, dan yang terakhir mendapatkan kesepakatan tentang standar teknis yang penting. Namun di sisi lain, aliansi juga memiliki resiko, yaitu adanya hambatan bahasa dan budaya antara perusahaan, kemudian tujuan dan strategi kadangkala bertentangan, kemudian terjadi ketegangan dalam hubungan kerja, dan membutuhkan pertemuan banyak orang dengan iktikat baik. Di internasional, 3 pendekatan utama. Yang pertama ada strategi multidomestik. Suatu perusahaan memvariasikan penawaran awal dan pendekatan kompetitif dari satu negara ke negara lain dalam upaya memenuhi kebutuhan pembeli yang berbeda dan untuk mengatasi pasar lokal yang berbeda kondisi. Keunggulan dari strategi multidomestik itu yaitu memproduksi versi produk untuk pasar lokal yang berbeda dan mengadaptasi pemasaran dan distribusi agar sesuai dengan kebiasaan, budaya, peraturan setempat, dan persyaratan pasar. Kedua, ada strategi yang paling tepat ketika kebutuhan akan respon lokal tinggi karena perbedaan lintas negara. Tiga, ada strategi yang memfokuskan upaya kompetitif perusahaan. Kelemahan strategi multidomestik. Yang pertama, menaikkan biaya produksi dan distribusi. Maksudnya, karena variasi lebih besar dari desain dan komponen yang lebih besar, proses produksi yang lebih pendek untuk setiap versi produk, dan komplikasi dari penanganan inventaris tambahan dan logistik distribusi. Yang kedua, menghambat transfer kemampuan perusahaan, pengetahuan, dan sumber daya lainnya yang melintasi batas negara. Karena upaya perusahaan tidak terintegrasi atau terkoordinasi melintasi batas negara yang dapat membuat suatu perusahaan tersebut kurang inovatif secara keseluruhan. Dan yang terakhir, tidak kondusif untuk membangun suatu keunggulan kompetitif tunggal di seluruh dunia. Strategi transnasional. Strategi transnasional yaitu menggabungkan kedua elemen dari kedua pendekatan global dan lokal, di mana jenis strategi ini disebut dengan strategi jalan tengah karena ketika ada kebutuhan yang relatif tinggi untuk responsif lokal serta manfaat yang cukup besar untuk direalisasikan dari standarisasi. Ada 4 keunggulan strategi transnasional. Yang pertama, mendorong perusahaan berpikir global, bertindak lokal untuk menyeimbangkan tujuan yang bersaing. Yang kedua, ada lebih kondusif untuk mentransfer dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan perusahaan maupun anak dari perusahaan itu. Yang ketiga, mengatasi provinsi lokal dengan cara yang efisien. Yang keempat, memberikan hasil yang lebih baik. Kelemahan dari strategi transnasional. Yang pertama ada, strategi ini paling susah diterapkan karena kompleksitas tambahan dari berbagai elemen strategi untuk kondisi situasional. Yang kedua, strategi ini menempatkan tuntutan besar pada organisasi
karena kebutuhan untuk mengejar kebutuhan yang bertentangan secara bersamaan. Dan yang terakhir, cenderung menjadi perusahaan yang mahal dan memakan waktu dengan hasil yang tidak pasti. Yang terakhir ada strategi global. Strategi global yaitu mengambil pendekatan dengan standar terintegrasi secara global untuk memproduksi, mengemas, menjual, dan mengirimkan produk dan layanan perusahaan di seluruh dunia. Yang selanjutnya, keunggulan strategi global. Yang pertama yaitu banyak saluran distribusi yang sama di mana-mana. Karena dapat memanfaatkan banyak saluran distribusi yang sama di semua negara dan bersaing berdasarkan kemampuan yang sama dan pendekatan pemasaran di seluruh dunia. Yang kedua yaitu menguntungkan apabila perusahaan mereplikasi model bisnis yang sukses secara global. Yang ketiga, mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan langkah-langkah strategis perusahaan seluruh dunia, di mana menempatkan penekanan strategis yang cukup besar dalam membangun merek global dan secara agresif mengejar peluang untuk mentransfer ide produk baru dan kemampuan dari satu negara ke negara lain. Yang terakhir, perusahaan dapat lebih siap menyatukan operasinya dan fokus pada membangun citra merek dan reputasi yang seragam. Kelemahan strategi global yang pertama menaikkan biaya transportasi dan mungkin melibatkan tarif yang lebih tinggi. Yang kedua, kurang responsif terhadap perubahan dalam kondisi pasar lokal. Dan yang ketiga, tidak memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan lokal setempat yang dapat dilakukan pesaing lokal. Kantung-kantung sumber keuntungan dan tindakan-tindakan strategik lintas negara. Yang disebut dengan kantung-kantung sumber keuntungan atau profit sanctuary itu pasar dari sebuah negara atau lebih di mana perusahaan dapat mengamankan nilai keuntungan tertentu karena sifat pasar produktif atau keunggulan kompetitif yang tidak dapat disaingi. Contoh salah satu negara yang disebut sebagai profit sanctuary adalah Jepang, di mana tingkat proteksi pemerintahnya itu dan industri lokalnya sangat tinggi. Nah, ada dua metode pendekatan bagaimana profit sanctuary dapat diterapkan. Yang pertama ada subsidi lintas pasar dan taktik lintas negara. Nah, subsidi lintas pasar ini digunakan untuk menjalankan serangan strategik, di mana tujuannya untuk mendorong serangan kompetitif di satu pasar dengan sumber daya dan profit yang dialihkan dari pasar lain. Dan yang terakhir, atau taktik lintas negara, ini digunakan untuk mempertahankan diri dari pesaing-pesaing internasional, di mana pesaing ini memiliki lebih dari satu profit sanctuary di negara lain yang membuat para pesaing tersebut juga memiliki keunggulan kompetitif. Upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar internasional. Ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan lokasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam ini harus dipertimbangkan yang pertama, apakah perusahaan cenderung mengkonsentrasikan aktivitasnya dalam sejumlah lokasi yang terbatas, atau perusahaan memilih melakukan penyebaran aktivitas ke berbagai lokasi. Kemudian cara yang kedua, menggunakan kompetensi nilai transfer dan kemampuan untuk membangun keunggulan kompetitif. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kekuatan sumber daya tertentu yang merupakan bukti kuat bahwa perusahaan tersebut sukses berkompetisi dalam memasuki pasar negara baru. Transfer kompetensi, kapabilitas, dan kekuatan sumber daya dari satu negara ke negara lain berkontribusi untuk membangun kompetensi dan kapabilitas yang lebih luas lagi. Transfer kemampuan kompetitif membantu perusahaan mencapai pendominasian secara mendalam pada nilai area kompetitif. Terakhir, menggunakan nilai lintas koordinasi untuk membangun keunggulan kompetitif.
Kompetisi internasional dan global dapat mengkoordinasikan kegiatan di berbagai negara untuk membangun keunggulan kompetitif. Menentukan aktivitas-aktivitas untuk mendapatkan keunggulan bersaing dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pesaing global dan multinasional dapat memilih di mana dan bagaimana menantang pesaing mereka. Kemudian, perubahan produksi dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk mendapatkan biaya yang menguntungkan atau kondisi perdagangan atau tingkat pertukaran. Kemudian, menggunakan teknologi internet untuk mengumpulkan beberapa ide untuk produk baru atau pengembangan produk dan menentukan yang mana produk yang dapat distandarisasi. Strategi bersaing di pasar negara berkembang. Perusahaan berlomba untuk menjadi pemimpin global harus mempertimbangkan untuk bersaing di negara berkembang. Di negara berkembang, resiko usaha cukup besar tetapi juga menjadi peluang untuk pertumbuhan yang besar, terutama karena ekonomi mereka mulai berkembang dan standar hidup meningkat menuju tingkat dunia industri. Strategi pilihan untuk pasar negara berkembang antara lain, yang pertama mempersiapkan persaingan atas dasar harga rendah. Yang kedua, bersiap untuk memodifikasi model bisnis perusahaan atau strategi untuk mengakomodasi kondisi lokal. Yang ketiga, mencoba untuk mengubah pasar lokal untuk lebih cocok dengan cara perusahaan melakukan bisnis di tempat lain. Yang keempat, menjauhi pasar negara berkembang di mana itu tidak ekonomis untuk memodifikasi model bisnis perusahaan dalam mengakomodasi kondisi lokal. Bertahan dari raksasa global, di mana strategi untuk perusahaan lokal di negara-negara berkembang. Apabila suatu perusahaan ingin mencari peluang perusahaan yang kaya akan sumber daya, yang kemudian ingin memasuki pasar negara berkembang, ada beberapa opsi. Dan studi perusahaan lokal di pasar berkembang ini telah mengungkapkan 5 strategi yang mampu bertahan melawan pesaing yang cukup kompetitif secara global. Yang pertama, mengembangkan model bisnis yang mengeksploitasi kekurangan dalam jaringan distribusi lokal. Yang kedua, memanfaatkan tenaga kerja lokal dengan perusahaan internasional besar yang mungkin tidak dikenal. Yang ketiga, pemahaman yang tajam tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan lokal. Yang keempat, gunakan strategi akuisisi dan pertumbuhan cepat. Dan yang terakhir, transfer keahlian perusahaan ke lintas batas dan memulai tindakan untuk menyesuaikan pada tingkat internasional. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dapat kalian tulis di Google Classroom dengan mencantumkan nama dan NIM. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.